banyak ilmu baru membuatmu teriak. Hai, ini aku Blippi. Dan hari ini kita berada di Medieval Times di Orlando, Florida. Wow, dan lihatlah itu kastil raksasa. Iya. Wow, kita di zaman kegelapan. Saat zaman dahulu sekali. Itu sekitar mundur ke abad 11. Wow. Apa kau tahu pada zaman pertengahan, orang tidak mengendarai mobil? Tidak, namun mereka naik kuda. Lucu sekali. Hei, apa kalian pernah membayangkan zaman pertengahan itu seperti apa? Ya, aku juga. Nah, hari ini, kau dan aku, kita akan ke Kastel Orlando dan mempelajari semuanya. Iya, mungkin kita bahkan bisa melihat langsung para kesatria di sana. Pasti akan seru sekali. Ayo, mari kita cari tahu. Wow, coba lihat. Ini adalah kuda sungguhan. Halo, Tuan Kuda. Oh, dia manis sekali. Hari ini kita di istal pedesaan. Ya, istal adalah tempat kuda-kuda dapat makanan lezat. Dan juga tidur. Ya, dan mereka semua bersiap-siap untuk berkompetisi. Ya. Hei, apakah kamu tahu suara yang dihasilkan kuda? Iya, benar sekali. Mereka meringkik. Hei, kamu mau meringkik seperti kuda bersamaku? Oke, bagus sekali. Ini dia. Konyol sekali. Nah, kuda ini sangat hebat, tetapi bagaimana jika kalian dan aku membantu kuda ini bersiap untuk melakukan kompetisi? Ayo, ikut aku. Wow, coba lihat. Di meja ini ada semua perlengkapan yang kita butuhkan agar kuda ini siap berkompetisi. Ya, lihat ini. Wow. Ya, ini adalah sisir sikat untuk membantu menyingkirkan debu dan kotoran di punggung kuda. Ya, ini sisir sikat tubuh. Ini untuk rambut pada tubuh kuda. Wow, dan lihatlah yang ini. Tajam sekali. Ya, ini adalah sisir sikat untuk rambut dan buntut kuda kita. Ya, bentuknya lebih panjang agar bisa menembus rambut-rambutnya. Seperti rambut di kepalamu. Konyol sekali. Wow, dan lihatlah ini. Ini adalah semua yang harus diletakkan pada kudanya. Ada bantalan sadel. Ya, bantalan sadel ini sangatlah lembut dan juga empuk. Empuk. Dan inilah yang pertama diletakkan di atas kudanya, memastikan dia sangat nyaman. Ya. Wow, coba lihat ini. Ini adalah sadel yang berukuran sangat besar. Sadelnya bisa, ini sangat berat dan diletakkan di punggung kudanya agar para kesatria bisa menungganginya dengan baik. Dan pasang sabuknya, jadi ini seperti sabuk untuk kudanya. Tinggal kita kunci saja, kita naiki dan tunggangi kuda dengan sangat cepat. Itu konyol sekali. Wow, dan ini adalah yang terakhir kita perlukan untuk diletakkan tepat di atas kudanya. Ini adalah kain sadelnya. Ya, dan kain sadel ini berwarna hijau dan coklat. Iya, ini keren sekali. Ya, kain sadel membantu para kesatria untuk menentukan satu kuda kesatria dengan kuda kesatria yang lainnya agar tidak terlihat sama dengan baju besi dan juga kuda putih tentunya. Ya, nah, kain sadel ini akan diletakkan terakhir di atas sadel. Nah, itu semualah yang kita perlukan. Sekarang waktunya menyiapkan kuda untuk bisa ikut dalam kompetisi. Oke? Pertama, kita ambil sisir sikat. Ayo. Wow, halo. Hei, coba lihat. Kuda ini sangat cantik ya. Halo. Namanya adalah Humo. Hai Humo. Pertama, ayo sisir bulunya Humo. Rambutnya. Kuda tidak punya bulu tentu. Konyol sekali. Ya, sisir. Semua debunya, bersihkan semuanya.
Ya, dan setelah kita bersihkan Humo, punggungnya sudah bersih dari debu. Setelah itu, kita bisa letakkan bantalan sadelnya, sadel, dan tali kekangnya. Ayo! Iya, kita berhasil. Kita membantu Humo bersiap-siap untuk kompetisi. Dan lihat, sekarang dia berwarna hijau dan coklat. Iya. Nah, tadi sangatlah menyenangkan membantu Humo bersiap-siap. Tetapi sekarang ini, waktunya kita untuk menyiapkan diri untuk kompetisinya. Iya, oke. Akan segera kita lakukan, tapi kurasa Humo sudah menjadi kuda yang sangat hebat dan dia sudah makan semua sayuran dan juga buah lezatnya untuk makan malam. Jadi kita akan memberinya gula batu. Halo, bagus Humo. Itu geli. Humo, kamu kuda yang sangat baik. Nah sekarang waktunya kita siap-siap. Ayo. Hai, ini aku Kesatria Blippi. Ada-ada saja, aku bukan kesatria sungguhan, tapi hari ini kita akan bisa untuk menjadi dan mengetahui bagaimana rasanya seorang kesatria ribuan tahun lalu. Wow, itu sudah lama sekali ya. Apa kamu pernah membayangkan rasanya menjadi seorang kesatria? Nah, kalian harus pemberani dan harus menunggang kuda. Konyol sekali. Dan kalian harus kuat, harus baik. Ya, dipikir-pikir sebenarnya sulit sekali menjadi kesatria sungguhan. Wow, lihatlah kesatria sungguhan. Dan malam ini tiba waktunya untuk Sir Blippi. Aku senang sekali karena kita semua tidak hanya mempelajari kesatria, tetapi aku bisa jadi kesatria. Tapi pertama, aku harus menyelesaikan 3 tantangan kesatria. Wow, dan lihatlah ini. Ini adalah tantangan kesatria yang pertama. Namanya tantangan cincin besar. Iya. Jadi, cara memenangkan tantangan cincin besar adalah membawa tombak, yaitu tongkat yang sangat-sangat panjang, lalu memasukkannya ke dalam 2 cincin secara berurutan. 1 di sini dan 1 lagi jauh di sana. Jika hanya dapat 1, kamu harus mengulangnya sampai mendapat keduanya agar bisa menyelesaikan tantangan kesatria. Iya, ini akan sangatlah menyenangkan. Tapi pertama, aku perlu mengambil perlengkapan kesatrianya. Ayo! Wow, coba lihat. Ini tombak kesatria yang sesungguhnya. Wow! Dan ini benar-benar berat. Inilah yang akan aku pakai untuk bisa menyelesaikan tantangan cincin besar. Tapi apa arti kesatria tanpa hewan pendampingnya? Dan hei lihat, ini adalah kuda pendampingku Brownie. Halo Brownie, halo. Oke, sudah ada tombak dan juga kuda. Jadi kami sudah siap melakukan tantangan kesatria. Ayo. Oke, kita mulai. Siap, Brownie? Oke, aku juga siap. Tantangan kesatria. Yeah. Wow. Aku hanya dapatkan 1 cincin. Artinya, Brownie dan aku harus mengulangi lagi tantangan kesatrianya. Brownie juga berpikir begitu. Oke, ayo. Oke, ayo kita coba lagi. Sepertinya ini akan berhasil. Ayo. Iya. Wow, tadi itu sulit sekali. Aku kelelahan setelah tantangan kesatria itu. Oh, tapi lihat, kita dapatkan kedua cincinnya. Terima kasih telah membantuku, Brownie. Tadi itu sangatlah menyenangkan. Dan sekarang, waktunya kita lanjut ke tantangan kesatria kedua. Mari cari tahu. Ayo. Wow, Brownie. Iya, kita sudah selesaikan tantangan kesatria yang pertama. Kita sedikit lagi menjadi kesatria. Iya.
Oke, tantangan kesatria kedua ini akan jauh lebih sulit, membutuhkan ketangkasan dan kekuatan dan keahlian menunggang kuda. Iya, namanya lempar bendera, yaitu saat aku dan kesatria lain akan bolak-balik melempar bendera 3 kali dan jika berhasil menangkap ketiganya, maka kau menyelesaikan tantangannya. Oke, ini dia. Aku akan perlu sedikit bantuan. Jadi temanku, Sir David akan membantuku di sini. Oke, siap Sir David? Siap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, kita berhasil. Kita menangkap benderanya 3 kali. Ini sangatlah menyenangkan. Terima kasih, Brownie. Iya, oke. Jadi tinggal tantangan yang ketiga. Dan itu sangat-sangatlah sulit. Namanya tantangan berpakaian kesatria. Aku harus bersiap-siap berpakaian dengan pakaian kesatria di bawah 10 detik saja. Wow, sepertinya kali ini bantuanmu tidak kubutuhkan, Brownie. Dadah, sampai ketemu lagi di Istal ya. Oke, sepertinya aku sudah siap sekarang. Bersiap menghitung waktunya. Kita mulai. Wow, baju Zira ini keren sekali. Iya, kita berhasil. Kita berhasil melakukan ketiga tantangan kesatria. Dan sekarang aku bisa menjadi kesatria Blippi. Woohoo! Aku senang sekali. Sampai menurutku kita harus melakukan tari kemenangan. Oke, kita mulai. Ya, tadi itu mengesankan. Sekarang aku bisa menjadi kesatria. Tidak semudah itu, Blippi. Oh, hai, Sir David. Masih ada 2 tantangan lagi. Oh, 2 tantangan lagi. Tapi kami sudah menyelesaikan 3. Oh, kurasa 2 lagi tidak akan begitu sulit. Nah, apa 2 tantangan berikutnya? Pertama, kamu harus pelajari kode kesatria. Wow, apa kalian tahu kode kesatria? Aku juga tidak. Sir David, apa itu kode kesatria? Seorang kesatria bersumpah untuk berani. Oke, jadi kita harus sangat-sangat berani. Hatinya hanya mengenal kebenaran. Oke, maka itu berarti kita harus sangat baik. Pedangnya menolong yang tidak berdaya dan kekuatannya melindungi yang lemah. Itu berarti kalian harus selalu membantu sesama. Dan berkata jujur. Selalu berkata jujur. Itu mudah, kami bisa melakukannya. Apa tantangan lainnya? Nah, tantangan lainnya adalah lempar lembing. Wow, kedengarannya itu akan sangat-sangat sulit ya teman-teman. Tapi hei, aku punya Zira kesatriaku, kami bisa melakukannya. Ya, oke, ini dia. Aku sudah siap untuk beraksi. Ayo! Wow, aku tidak percaya kita bisa bertemu dengan Ratu dan memulai penobatan kesatria. Iya, oke, ini dia. Aku Donya Maria Isabella, Ratu Kastel dan penguasa dunia menyatakan Blippi 1, 2, dan 3 sebagai kesatria dunia ini. Iya, kita berhasil. Kerja bagus. Terima kasih telah membantuku menyelesaikan seluruh tantangan kesatria. Semua sangatlah sulit, tapi kita sudah berusaha sebagus mungkin. Sangatlah menyenangkan bisa belajar tentang kesatria dari abad 11 pada zaman dahulu kala. Dan menyenangkan kita mengetahui bahwa kesatria tidak hanya kuat, tapi mereka sangat baik dan senang membantu sesama. Nah, sekian dulu video kali ini, tapi jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari nama aku. Hey, mau kalian mengejar namaku bersama? Iya, BLIPPI, Blippi, kerja bagus. Ya, kurasa sekarang aku Sir Blippi. Konyolnya, ya, sampai jumpa lagi. Dadah! Hehehe, ini aku Blippi. Dan hari ini kita ada di pertanian Tanaka di Irvine, California. Pertanian Tanaka? Ya, ini pertanian di mana kalian bisa memetik buah dan sayur sendiri. Iya, hari ini kita tidak usah ke toko kelontong, tapi kita langsung ke pertaniannya. Ini dia. Wow, lihatlah, sepertinya ada traktor dan juga 2 kereta. Ya, ayo.
Di pertanian Tanaka ini, kalian bisa naik traktor di tur traktor pertanian Tanaka. Aku sangat bersemangat. Oh, hei lihat. Hei, kau siapa? Hai, aku petani Kenny. Petani Kenny, senang bertemu denganmu. Aku Blippi. Apa pekerjaanmu di sini? Hai, aku mengerjakan semuanya, mengemudikan traktor dan mengajakmu berkeliling. Wow, apakah kita bisa berkeliling? Tentu, naiklah. Baiklah, ayo. Wow, coba lihat. Aku ada di kebun wortel. Ya baiklah, melangkah ke sini. Lihat warna hijau di sini. Ini bagian dari atas wortel. Ya, ini tidak dimakan karena wortelnya ada di dalam tanah. Karena itu mereka disebut sayuran akar. Oke, untuk memilih wortel, kita harus menemukan wortelnya di sini. Ayo kita pinggirkan ini dulu. Wah, di sini ada banyak ya. Ya, lihat warna oranye ini. Ya, ini adalah wortel. Tapi mereka terjebak di bawah sini. Jadi, ayo kita ambil garpu rumput raksasa ini. Wah, mirip garpu kecil ya. Tapi ini jauh lebih besar. Lalu, ayo kita uraikan tanahnya. Wow, lalu kita harus mencabut. Ada satu di sini. Wah, lihatlah ini. Kita dapat wortel. Wow, ya, keren sekali. Aku suka wortel. Warnanya oranye. Aku suka menambahkannya di salad, kue wortelku, bahkan juga di sup. Ini enak sekali dan membantu mata kalian melihat di malam hari. Wow, keren sekali. Hei, sebenarnya ada hewan yang sangat suka sekali makan wortel. Apakah kalian bisa menebaknya? Ayo kita cari. Oh, kelinci yang lucu. Oh, lihat ini kelinci yang lucu. Wow, nama kelinci ini adalah Andy. Keren. Wah, kira-kira dia mau makan wortel tadi atau tidak ya? Silakan Andy. Mungkin Andy tidak lapar, tidak apa-apa. Kita turunkan Andy sekarang. Turunlah. Oke, bagus sekali Andy. Wow, aku suka kelinci. Mereka sangat lembut. Hei, ini peanut butter. Dan yang itu namanya jelly. Oh, ada satu lagi. Oh, lihatlah mereka. Oh, hei, ini dia. Tidak apa-apa. Ya. Wow, kalian lihat ayam ini? Ini adalah ayam modern game ya. Ya, mereka masih bertelur meskipun mereka sangat kecil. Iya, lihatlah dia. Hei, kau manis sekali. Wow, keren. Oke, kita turunkan peanut butter agar dia bisa makan ulat Hongkong di sini ya. Oke, turunlah. Oh, dan ayo kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Wow, di sini ada beberapa butir telur. Ya, ayam bertelur. Wow, ada 1 butir, 2 butir, 3 butir, dan 4 butir. Ini 2 butir telur yang besar. Dan ini adalah 2 butir telur kecil. Tapi 2 ini bukanlah telur ayam modern game. Telur ini terlalu besar untuk ayam itu. Kau tahu? Oke, kita kembalikan telur ini dan ayo kita kembali melihat ayamnya lagi. Ayam ini sangat suka kudapan mereka. Wah, kalian lihat ini? Ini adalah wortel. Iya, warnanya adalah oranye. Aku suka warna oranye, salah satu dari 2 warna kesukaanku.
Dan ini adalah bawang bombay. Wow, besar sekali bawangnya ya. Dan lihatlah ini. Ini juga bawang ya, tapi ini disebut dengan bawang daun. Dua-duanya bawang, tapi keduanya sangat berbeda. Wow, ini adalah romaine. Aku suka romaine, sangatlah sehat. Aku suka menambahkannya di salad. Wah, dan ini adalah beet. Wow, ini adalah beet emas dan ini adalah beet biasa. Sini, lihat ini. Lucu sekali. Ini adalah lobak. Kalian lihat warnanya? Ini adalah warna merah pink. Ya, benar. Ya, aku suka sekali warna ini. Wow. Hey, yang ini bayam. Ada dalam wadah kecil, wadah transparan. Ya, bayam itu hijau. Sepertinya ada banyak sayur yang berwarna hijau ya. Nah, lihat. Nah, coba lihat lobak ini. Ya, bagian yang dimakan warna paling merah pink ini. Tapi bagian dari atas ini adalah memakai fotosintesis untuk menumbuhkan lobaknya. Dan ini warnanya hijau, tapi tidak untuk dimakan. Wow, kale. Kalian harus coba keripik kale kapan-kapan. Ya, seperti keripik biasa, tapi lebih sehat. Wah, apakah ini stick drum? Hahaha, bukan. Ini yang namanya tebu. Wow, ini sungguh luar biasa. Wow, ini adalah terong Jepang ya. Wah, warnanya ungu. Warna ungunya sangatlah gelap. Wow, sangat keren. Dan juga sehat. Oh, di sini ada seledri hijau. Juga ada kembang kol. Oh, jangan lupakan summer squash-nya ya. Ya, wah. Di sini juga ada paprika hijau. Ya, ini persis di sebelah paprika merah. Lihatlah ini. Ya, merah, hijau. Merah, hijau. Kita kembalikan ini di sini ya. Oh, terakhir tapi tidak kalah penting, ada jagung di bonggolnya. Aku suka jagung. Baiklah Blippi, kita sampai. Oh, iya, aku tidak sabar lagi. Wow, aku penasaran jenis makanan apa ini. Oke, mari kita lihat. Baiklah. Kita bisa turun lewat sini. Oke, yang ini ya, baiklah. Wow, apa ini? Ini adalah semangka. Semangka ya? Wow, sepertinya ada dua jenis di sini. Iya, ada semangka yang bulat kecil, itu semangka kuning. Oke. Dan semangka yang lonjong besar itu, semangka merah berbiji. Wow, apakah boleh kita ambil? Iya, ayo kita cari yang bisa diambil. Oke. Jadi, bagaimana dengan semangka kuning di tengah Oke. ini? Yang ini? Iya, Oke, bagaimana caranya? tarik Oh, saja hey, dan nanti aku langsung lepas. berhasil. Saat sudah matang, akan langsung lepas. Wow, coba lihat ini. Semangka ini bentuknya lingkaran atau bola. Oke, baiklah. Biar ku ambilkan semangka merah. Yang Oke. satu ini. Wah, semangkanya besar sekali. Wow, bentuk apakah ini? Menurutku bentuknya bulat. Ya, itu berbentuk bulat memanjang. Atau lonjong. Baiklah. Nah, apa bisa kita letakkan di bawah Ya. sini? Oke. Wah, ini bagus sekali. Oke, baiklah. Jadi, ini semangka normal dan kita tahu bahwa warna bagian dalamnya seperti apa. Tapi kita harus membuka dan memeriksanya, Untuk kan? melihat penampilannya. Wow. Iya, berwarna hijau di luar dan berwarna pink kemerahan di dalamnya. Wow, dan kalian lihat bijinya ini, ada biji hitam dan biji putih. Wow, oke, tapi karena semangka ini terlihat agak berbeda, apa yang membuatnya berbeda? Daging buahnya berwarna kuning. Oh, masuk akal. Iya, karena namanya semangka kuning. Apa bisa kita buka sekarang? Ya, ayo kita buka dan lihat. Semangkanya mudah dibuka saat sudah matang. Ya, wow, aku belum pernah melihat semangka seperti ini sebelumnya. Lihat, ini berwarna kuning. Wow, baiklah, ayo kita bandingkan. Kuning, merah, kuning, merah.
keduanya pasti enak. Wow, ayo kita cicipi. Ini manis. Aku suka rasa semangka kuning ini. Apa warna semangka kesukaanmu? Kesukaanku warna kuning. Rasanya agak berbeda, tapi sangat enak. Iya, agar kalian tahu rasanya sangat enak. Kalian mau coba? Strawberry. Strawberry sangatlah enak. Ayo kita petik beberapa buah strawberry. Oke, kalian lihat wadahku ini? Ini namanya wadah clamshell ya. Ya, kalian tahu clam artinya remis? Ya, remis adalah kerang-kerangan. Dan bentuknya seperti ini. Oke, ayo petik 20 strawberry. Wow, banyak sekali pohon stroberinya. Oke, siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 8, 9, 10 strawberry. Oke, kita sudah separuhnya. 11, 12. Kurangi 1, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hampir selesai. 18, 19, yang terakhir 20. 20 stroberi dalam wadah clamshell kita. Kerja bagus. Wow. Tanaman jenis apa itu ya? Aku belum pernah melihat tanaman seperti ini. Wow. Lihat ini, tinggi sekali. Mirip seperti tangkai jagung. Tapi aku tahu itu bukan tangkai jagung. Wah. Wow. Lihat, aku hampir kena. Oh, kita berhenti. Baiklah Blippi, kita di jalur ladang tebu. Jalur ladang tebu? Kau dengar itu? Oh, kalau begitu pasti ini adalah tanaman tebu. Wow, oke. Baiklah petani Kenny, sekarang kita mau apa? Kita akan memotong sedikit tebu. Oke. Wow. Hei, ini tanaman tebu. Cari batang yang bagus. Wow, pisaunya tajam sekali. Dia memotongnya begitu saja. Wow, tebu dipakai untuk apa saja? Kau bisa langsung mengisapnya, memerasnya, dan membuat sari tebu. Memasak pakai tebu. Apakah gula dibuat dari tebu? Ya. Wow, tebu menghasilkan gula ya. Wow. Oke. Wow, lihat itu. Biasanya kau bisa potong kulitnya dan kunyah isinya. Wow, jadi ini bisa langsung dikunyah ya? Iya. Oke. Wow, kalian harus berhati-hati setiap kali memakai pisau. Benarkan orang dewasa? Hanya orang dewasa yang boleh memakai pisau. Wow, baiklah. Kelihatannya itu enak. Kau bisa mengunyah ujungnya. Oke, ayo kita coba. Aku suka tebu. Wah, lihat ini. Wah, ini adalah tanaman raksasa. Dan ini sebenarnya adalah bunga. Ini bunga raksasa. Dan bunga ini disebut dengan bunga matahari. Wah, kalian tahu kenapa namanya bunga matahari? Ya, karena terlihat seperti matahari.
Wow, dan bunga matahari menghasilkan biji. Enak, biji-bijian sangat sehat. Ya, senang sekali bisa belajar tentang buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian bersama kalian di Pertanian Tanaka di Irvine, California. Baiklah, ini adalah akhir dari video ini. Tapi, kalau ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari namaku. Maukah kalian mengejar namaku bersama? Siap? Blippi. Blippi. Bagus sekali. Baiklah, sampai jumpa lagi. Ayo teman-teman, belajar itu asik. Banyak ilmu baru membuatmu teriak.